Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan ngebahas soal hal dasar untuk kalian yang mau masuk di season keempat ya. Karena season keempat itu kan 1 tahun setelah kalian membuat akun, otomatis kalian juga harus menyesuaikan standarnya dengan mereka-mereka yang ada di season 4. Oke, biar lebih cepat, mari kita mulai. Dan seperti yang kalian ketahui, untuk di season 4 itu adalah suatu season terpisah dari season sebelumnya. Di sini kita bisa lihat season keempat itu kenapa dianggap season yang cukup istimewa, dikarenakan season keempat itu nih. Jadi season keempat itu kita sudah berbeda rasa dengan yang season 1, 2, 3 ya. Jadi ini ada season pertama ketika kalian baru membuat akun yang di sini tertulis akun terbaru atau kingdom terbaru itu ada di kingdom 515. Lalu nanti dari step ini bakalan masuk ke step 1 KVK 1 berarti ya. Terus lanjut ke season kedua KVK 2-nya dan season ketiga di KVK 3-nya. Jadi dari awal tadi kalian membuat akun sampai ke season ketiga itu semuanya terbatas, ada yang namanya sub season, ada sub season 1, sub season 2, sub season 3 seperti itu. Tapi mulai di conquest season atau SOC ya bisa dibilang, itu kalian sudah dikelompokkan secara masif. Jadi kelompok kalian untuk kingdom itu sudah dianggap layak untuk melawan kingdom-kingdom yang lebih tua dari kalian. Seperti itu. Di sini untuk event KVK sendiri yang ada di season SOC atau season 4 ke atas ya maksudnya, itu sudah ada 2 event KVK. Yang pertama itu adalah Fenrir ini yang sedang gue jalanin. Terus yang kedua ada Hera Curse, ini yang bisa kalian sebut dengan KVK 5 seperti itu ya. Nah, ketika kalian sudah memasuki season keempat, maka yang perlu kalian perhatikan adalah jelas role apa sih yang kalian pilih. Role yang kalian pilih itu bergantung juga ke hero yang kalian miliki. Dan untuk gue pribadi, hero yang gue gunakan dari season 1 sampai season 3 itu cenderung ke role archer, dan andalan gua sudah jelas yaitu adalah Yumi dengan Leandra. Ini adalah susunan gua dari kalau ya ini dari season ketiga ya. Kalau andalan gua dari season pertama itu Arthur, Olena, ada Arthur Yumi, baru ditutup dengan Yumi dan Leandra. Seperti itulah alur pemilihan hero gua, karena gua fokus di role archer. Tapi semenjak masuk ke season SX, gua memilih untuk menambah role dalam artian menggunakan 2 role. Dan role yang selanjutnya yang gue pilih itu adalah infantry. Kenapa infantry? Karena infantry itu adalah suatu role yang cukup mudah untuk dibangun, dan hero nya juga sudah tersedia cukup banyak pilihan hero yang bisa kalian pilih untuk menjadi squad infantry tentunya.
Dan kelebihan yang lain adalah infanteri itu termasuk squad yang stabil, jadi dia baik attack, defense, HP dia stabil semua. Nah, bagaimana cara kita menentukan agar kita ada di season XX ini kita tidak tertinggal jauh ya, bagaimanapun kalian membuat tim. Kuncinya adalah ketika kalian memiliki hero, untuk bertahan di season 4, minimal kalian sudah menggunakan hero season 2 dan season 3. Seperti ini untuk bertarung ya. Kalau masih menggunakan season 1, ya nggak salah. Nanti kita tutup dengan equipment atau mod. Tapi kalau misalkan mod aja kalian si hancur, ya pilihan paling lumayan ya kalian punya hero season 2 atau season 3 dalam satu squad kalian. Dan tentunya kalian juga tetap butuh namanya hero SX. Tapi ingat ya, nggak semua hero SX itu bagus untuk kalian. Contoh di sini yang sudah tertera itu ada di hero SX Pikeman dan juga Archer. Di sini gua biasanya ngoleksi hero, tapi ada beberapa hero yang tidak gua koleksi ya. Di sini bisa dilihat ya untuk Aya dan juga Rafael ini jujur banget daripada Battlefield dia lebih cocok jadi defender ya kalau menurut gua. Ini menurut gua pribadi ya. Jadi di sini kalau dia untuk Battlefield hampir jarang ditemui, mungkin karena uh, agak sedikit paus yang punya gitu mungkin ya, tapi banyak juga yang nggak pakai sama sekali. Tapi emang kenyataannya dia lebih cocok ke defender dalam artian untuk garrison lah. Nah itu dia cocok banget. Makanya untuk ya ini kalau kalian bukan calon garrison, mendingan kalian skip aja ya, karena menurut gua itu nggak cocok banget. Terus itu juga nasibnya sama dengan si Alf dan Sasa ini. Dua ini cocok untuk kalian ya jadi rally leader. Kalau misalkan kalian nggak jadi rally leader, dua ini itu nggak maksimal kalian istilahnya kalian gunakan. Kalian pindahkan ke battlefield dia nggak menggigit ketika kalian gunakan jadi rally leader. Sama kayak ya, kalian gunakan di battlefield dia nggak setangguh ketika dia jadi tower defense ya gitu. Karena untuk tower defense kadang ada yang masih menggunakan infanteri versi yang lama, tapi ketika versi yang baru nanti muncul itu bakalan jadi mimpi buruk untuk semuanya, baik dari rally leadernya, garrison, atau battlefield sekalian. Karena infanteri untuk SX itu generasi pertama gua akui dia yang terbaik, dan di gua belum muncul, tapi di season setelah KVK ini dia baru muncul, nanti gua review ulang. Oke, lanjut kita bahas ke equipmentnya. Jadi untuk kalian yang punya hero ya sudah, kita lanjut ke equipment standarnya. Jadi equipment standar untuk kalian yang ingin bertahan di SX yaitu adalah kalian punya dua item blessing ya, item blessing ini item blessingnya, dan juga dua item legendary tapi yang mau. Dan ada item standar untuk kalian yang ingin tetap bertahan di KVK 4 dengan mempunyai dua role. Tapi kalau misalkan kalian tidak ingin memainkan dua role, kalian bisa membuatnya full epic menggunakan seperti ini, epic blessing. Empat-empatnya bisa kalian ubah, tapi ya tadi biayanya pun membengkak ya, karena membuat 4 item epic selain membengkak, biayanya juga cuman untuk satu squad saja ya, karena satu squad jadi bisa dibilang kalian punya 8 item epic blessing, karena satu hero itu 4 slot dan satu squad itu ada
2 hero, jadi 8 slot yang harus kalian penuhi. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti ini, kalian lebih menghemat sumber daya dan juga kalian lebih menghemat waktu. Alasannya kenapa? Karena untuk di sini statnya sendiri, kalau misalkan kita hanya mencari stat equipment legend yang monster ini sudah cukup untuk mengimbangi stat yang ada di apa namanya, item epic ini ya, item defense nih, item blessing. Jadi stat attack-nya yang paling tertinggi kan tetap di 13,25 ya. Dan di sini kita bisa lihat dengan 2 tambahan ini kita bisa mendapatkan stat attack yang cukup besar juga. Apalagi untuk jujur saja untuk item bless untuk bagian dada ini cukup jelek karena dia penambahan HP. Tapi untuk kalian yang menggunakan recommend atau infantry mungkin masih cocok ya. Tapi untuk penghematan biaya ya yang gue saranin adalah kepala dan sepatu saja gitu. Ini berlaku untuk roll yang kedua juga sama. Itu cuman bagian kepala dan sepatu saja yang epic blessing. Yang di atas ini adalah legend monster gitu ya. Seperti itu. Ini adalah teknik untuk menghemat sumber daya kalian dan juga mempertahankan kualitas dari pertarungan kalian. Jadi memang walaupun kalian nanti ada di battlefield, kalian tidak langsung remuk gitu aja, karena lawan kalian yang memenuhi standar seperti ini aja masih sedikit di awal-awal SX gitu. Kecuali kalau misalkan itu adalah para paus dan krakennya ya, itu beda cerita karena mereka bukan hanya epic tapi mereka semua sudah emas semua, dan itu ya nggak bisa kalian lawan dengan cara free to play gitu. Jadi ini yang bisa gua buat alternatif buat kalian standar. Persiapan selama setahun bagaimana menikmatinya sehingga kalian bisa membuat standar yang sama gitu. Sama gua juga di sini tinggal ini untuk disamakan biar standar, dan di KVK 4 ini bakalan terpenuhi karena memang semua bahannya sudah tersedia. Ini juga bajunya sudah tersedia, tapi yang ini bakalan tersedia di KVK 5 baru bisa memenuhi standar juga ya gitu. Jadi sisa yang nggak kepake legendnya di mana ya, kita pindahkan ke squad cadangan. Jadi ini semua kita pindahkan ke squad cadangan seperti itu. Ini dari segi equipment. Lalu kalau misalkan kita bertanya soal segi skill ya, nanti kalau untuk skill kalian itu jangan terpaku dengan apa namanya, dengan seasonnya. Di sini bisa gue kasih sedikit ya. Untuk skill sendiri sampai skill season 3 itu terserah kalian bagaimana pengaturannya, karena untuk skill season 3 ini kalian untuk menambahkan bintang bisa menggunakan skill season 2, tapi untuk skill SX tidak seperti itu. Makanya untuk skill SX kalian harus bijak-bijak nih memilih skill SX yang cocok. Kalau misalkan dia tidak terlalu penting ya tidak usah kalian ambil gitu, bisa kalian skip dan gunakan untuk skill yang lain. Tapi syaratnya kalian tabung ya, bukan karena tidak bisa diambil jadi tidak ditabung, jadi tabung aja. Karena di sini gue ngambil 2 roll, otomatis yang bakalan gue ambil itu adalah SX pertama ini untuk archer gua, yaitu Bone Parading Arrow. Ini lebih diutamakan bagi gua ketimbang ini adalah skill SX selanjutnya. Nah, oke.
ketimbang yang ini Venom Aggression, karena Venom Aggression itu memang dia ada nilai lebihnya di bagian dispel shield ya, ini nilai lebihnya ada di sini, tapi ada jeda 9 detik juga gitu. Dan ini baru bakalan maksimal ketika digabungkan dengan bone corroding tadi gitu. Jadi secara nggak langsung kalau kita ngambil ini doang bone corroding nggak diambil, itu kurang maksimal. Seperti itu yang gua dapatkan ya. Nah, di sisi lain gua kan sedang mengembangkan infanteri gitu ya. Memaksimalkan skill-skill XX itu sulit ya. Jadi kita harus memilih skill XX yang benar-benar mumpuni untuk setiap hal yang kita butuhkan. Mana nih yang urgent ya gitu. Nah, di sini untuk tipe archer infanteri, gua lebih tertarik XX yang ini ya. Ketika terbentuk menggunakan serangan dasar 15% menyebabkan bleed, nah terus menerus nanya ini kenapa gue lebih suka Verus Hack and Slash. Ini cocok banget untuk nanti kedepannya karena gue menggunakan Vali dan juga Margit, atau Margit dengan si Harald itu juga sama. Jadi ini skill yang sangat penting untuk kami yang menggunakan infanteri ketimbang skill yang ini. Jadi target utama gua adalah skill XX ini untuk melengkapi kombinasi skill yang ada di infanteri ketimbang yang ini. Nah, kalau yang ini itu ketika kalian punya hero SX yang berupa infanteri juga tapi yang Selena itu bagus. Nah, ini yang dikembangkan duluan gitu ya. Karena ini berfokus ke slow dan silentnya, dua hal yang cukup berbahaya untuk dikenakan ke target musuh. Tapi ya tadi tergantung dari squad mana sih yang kalian pilih dan yang kalian bangun. Kalian bisa memilih prioritas mana sesuai dengan kombinasi hero yang kalian miliki, seperti itu ya. Itu alasannya kenapa di sini gua daripada silent invention gua cukupkan di Threat of Despair ini ya. Nanti dikombinasikan dengan yang tadi Black and Shaw, apa sih namanya, dengan various hack and slash. Dan untuk Pikamen bagaimana bang? Ya maaf ya, gua nggak begitu fokus sama Pikamen karena Pikamen itu bukan cara permainan gua, nggak cocok banget, jadi dia pilihan terakhir ya, maaf gitu. Oke, itu sudah beres. Kita lanjut ke standar untuk monnya, karena mon juga penting jadi standar karena kalian terbagus lah hero kalian atau terbagus lah awakeningkan lah hero-hero kalian itu, tapi tanpa equipment yang bagus dan juga tanpa mon yang bagus itu tuh percuma saja gitu. Standar minimal untuk mon itu adalah di 2500 aptitude ya. Jadi 2500 aptitude ini adalah sudah standar minimal mon di KVK 4 ya. Kalau bisa nyampe ke 3000 itu boleh banget. Bahkan kalau bisa nyampe ke 4000 makin boleh banget. Tapi jujur saja biaya dari 3000 ke 4000 itu cukup untuk membuat satu mon ke 2500. Itu saking mahalnya Hon ketika sudah memasuki di angka aptitude 3000-an ya. Bagaimanapun kalian mengakapinya itu tidak bisa. Seperti itu. Dan di sini alasan terjelas ya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini gue lagi ngebangun satu mon lagi untuk sampai ke aptitude 2500, yaitu mon typical attack dari infanteri, karena gue sudah mempersiapkan pasukan infanteri gue untuk berlaga di KVK 5. Jadi anggap karena di KVK 4 gue sudah mulai berasa nih beratnya menggunakan menggunakan archer, jadi saatnya berlaga dengan
role baru, hero baru juga di KVK yang akan datang. Dan tentu saja ini persiapannya sudah dari jauh-jauh hari ya. Dan ya seperti itulah tipikal permainan gua. Jadi nggak masalah sekarang agak bonyok atau bagaimana gitu. Tapi kedepannya bisa gua balas di season selanjutnya. Karena lebih menikmati hero baru di KVK baru itu lebih nikmati untuk mendapatkan poin. Makanya itu yang sedang gue persiapkan dari sekarang untuk mengawalkan si Vali itu sendiri. Buat sebagian orang yang tidak tahu Vali itu seperti apa, Vali itu seperti ini. Atau kalian cek aja di thumbnail gue yang ini. Di sana gue sudah menjelaskan rincian rencana gue untuk membuat infanteri. Oke, jadi ini adalah syarat minimalnya, dan juga kenapa harus di 2500 ya, sekalian untuk attitude skill ya di sini. Jadi skill-skillnya minimal untuk skill mon ya kita sudah di bintang 4. Oke, minimal sudah di bintang 4. Dan ini juga sudah minimal di bintang 4. Dan untuk level elementalnya itu di 3, dan di elemental blessingnya di level 6. Sebenarnya kalian minimal di elemental blessing level 7 atau level 8, baru kalian setelah itu boleh menaikkan level elemental ini ke level 5, minimal level 5 atau level 7. Nah, kenapa nggak dinaikkan sekarang? Karena bonus XP sampai 8,5% itu lumayan ya. Jadi menghemat kalian ke depannya. Mungkin kalau sekarang kalian ngerasanya kayak boros nih dibagi-bagi gitu. Tapi itu cukup di awal mungkin kita boros, tapi di akhir dengan adanya diskon 8,5% untuk tanjakan naik level yang semakin tinggi, yang semakin menghabiskan XP, itu investasi yang cukup balik modal ya ke kalian. Jadi biasanya kalian habis cukup banyak, tapi di sini bisa lebih menghemat, dan kelebihannya bisa buat untuk menaikkan mon yang lain ke level yang lebih tinggi juga. Jadi nanti minimal levelnya itu ketika level elemental blessing ini mencapai level 8, kalian level elementalnya minimal nanti di level 5 ya, di level 5. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah strategi atau standar minimal buat kalian yang ada di KVK 4. Dan untuk penjelasan batu akik ini gua belum bisa menjelaskan sekarang apakah ini termasuk penting untuk kalian atau tidak, karena ini adalah fitur baru yang ditambahkan seperti itu. Karena ini fitur baru yang ditambahkan, jadi belum ada kejelasan lebih pasti bagusnya seperti apa, dampak yang lebih berasanya seperti apa, seperti itu. Oke, ini aja yang bisa gua bagi buat kalian. Good luck untuk yang baru main game ini. Semoga kalian bisa membuat persiapan lebih baik lagi dan lebih menghemat sumber daya, utamanya buat kalian yang free to play. Kalau buat kalian yang niatnya cuma main-main hiburan, ya nggak usah bikin persiapan ngapain gitu. Karena sebulan kemudian juga kalian bakalan pensiun. Terus buat kalian yang suka top up, silakan. Kalau pengen menghemat ya buat planningnya. Kalau pengen bebas ya silakan top up semampu kalian, segacor kalian. Oke, ini terkhusus buat kalian yang mau berkembang dan buat kalian yang mau bertahan di game ini sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam Viking, dah, bye.